Timnas Indonesia selangkah hanya tinggal selangkah dari gelar Piala AFF. Skuad Garuda berhasil menumbangkan perlawanan Thailand menggunakan taktik Gerald van den Berg. Juru taktik asal Belanda ini berhasil menampilkan gaya main dominan serta menyulap bintang diaspora skuad Garuda. Cetak gol coba merangkum ngerinya Timnas Indonesia U23 di tangan van den Berg sebagai berikut. Kedikdayaan Timnas Indonesia U23 lolos final. Timnas Indonesia berhasil lolos dramatis ke babak final Piala ASEAN U23. Pasukan Gerald van den Berg secara mengejutkan menumbangkan Thailand 7-6 di babak adu penalti. Padahal Garuda Muda sempat tertinggal lewat gol Yotsakorn Burapa di menit ke-60. Namun keadaan langsung berbalik ketika Jens Raven mencetak gol krusial 6 menit jelang peluit panjang berbunyi. Kedua tim kemudian gagal mencetak gol tambahan hingga perpanjangan waktu berakhir. Dengan demikian, laga harus diakhiri dengan laga adu penalti. Babak adu penalti berlangsung dramatis berkat aksi heroik Muhammad Ardiansyah. Kiper 22 tahun ini berhasil menepis sepakan Burapa. Puncaknya, Alvarezi Buffon sebagai algojo penentu berhasil menyarangkan bola ke gawang Thailand. Pasukan Merah Putih lolos ke babak final Piala AFF dengan mental baja. Hasil kemenangan ini lantas membuat euforia tak terbendung di ruang ganti. Pasalnya, Frank van Keppen tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya melihat skuad Garuda melaju ke final. Kami sangat senang bisa memenangkan pertandingan ini. Pertandingan tadi sangat berat, benar-benar berat. Kami benar-benar antusias, jadi kami sangat-sangat senang bisa mengalahkan mereka dan lolos ke final. Euforia juga terlihat karena Gerald van den Berg yang absen dari konferensi pers. Rupanya, van den Berg kegirangan hingga suaranya habis tak bersisa. Di babak final sendiri, pasukan Garuda sudah ditunggu timnas Vietnam. Skuad Naga Biru Muda melaju ke partai puncak usai mengalahkan Filipina dengan skor 2-1. Meski begitu, Kim Sang-si ketakutan sebelum bertanding di partai puncak. Pelatih asal Korea Selatan ini dikabarkan gugup karena belum pernah bertemu timnas U23 di era van den Berg. Dihantui masalah persiapan yang mepet. Usai dipastikan lolos ke final, Timnas Indonesia U23 justru diterpa masalah serius. Pasalnya, skuad Garuda Muda terbentur jadwal mepet dari panitia penyelenggara. Babak final sendiri akan digelar pada 29 Juli atau selang 3 hari setelah semifinal. Artinya, anak asuh Gerald van den Berg cuma punya sedikit waktu untuk bersiap dan beristirahat sebelum partai puncak. Hal ini jelas menjadi kerugian mengingat Indonesia harus menghadapi timnas Vietnam. Skuad Bintang Emas punya waktu istirahat yang lebih panjang karena bermain sore hari di partai semifinal. Mereka juga cuma menghabiskan 90 menit saat menghadapi Filipina. Berbeda dengan pasukan Merah Putih yang harus bermain sampai adu penalti menjelang tengah malam. Belum lagi Indonesia masih harus memastikan kondisi sejumlah pilar utama. Sebut saja Arkan Fikri yang masih diragukan tampil di partai pamungkas. Kabarnya pemain 20 tahun ini belum sepenuhnya pulih dari cedera yang dialami saat fase grup. Sampai-sampai Frank van Keppen harap-harap cemas mendengar kabar cedera Arkan. Saya rasa Arkan belum bisa bermain, jadi saya harap dia bisa pulih dan kembali bermain di final, ujar asisten pelatih timnas U23 tersebut. Kepanikan yang dirasakan van Keppen bukannya tanpa alasan. Pasalnya, Arkan Fikri merupakan fondasi penting Garuda Muda di sektor lini tengah. Pergerakan serta visi bermainnya selalu jadi ancaman serius untuk pertahanan lawan. Di sisi lain, timnas U23 juga berpotensi kehilangan Jens Raven selaku ujung tombak andalannya. Pemain berdarah Yogyakarta ini terlihat pincang di babak extra time menghadapi Thailand. Bahkan dirinya sampai menolak jadi algojo penalti meski punya akurasi gol tinggi. Sepatu kece dengan warna putih yang mirip dipakai oleh bintang Korea Selatan ini bisa kamu dapetin dengan harga 100 ribuan loh. Cek link di bawah ini ya. Membangkitkan mental Jens Raven yang menurun. Jens Raven juga dihadapkan dengan permasalahan mental yang meloyo. Padahal Raven sempat tampil menggila saat Piala AFF U23 baru memasuki laga pembuka fase grup.
Pemain kelahiran Dordrecht ini berhasil mencetak double hat-trick saat menghadapi timnas Brunei. Dirinya juga sempat viral karena melakukan selebrasi pacu jalur saat mencetak gol. Namun, selebrasi Raven justru membuat Gerald van den Berg naik pitam. Mantan tangan kanan Ten Hag ini mengecam tak memainkannya karena bersikap berlebihan. "Kamu tidak saya mainkan lagi dan saya serius mengatakan hal itu. Pemain boleh saja memilih selebrasi golnya karena saya tak berada di lapangan. Namun jujur saya tak suka selebrasi seperti itu," kecam Van den Berg. Kalimat menohok dari coach Van den Berg rupanya bikin Raven kena mental. Pemain 19 tahun ini langsung masuk angin tak mampu merobek jala gawang di 2 laga berikutnya. Meski begitu, penggawa Bali United ini optimis bisa kembali mencetak gol di babak semifinal. Raven bahkan tak takut melawan siapa saja putaran 4 besar tersebut. "Thailand atau Vietnam saya tidak peduli, siapapun lawannya. Kalau kita mau juara, kita harus mengalahkan semua tim," tegas Raven. Benar saja, insting gol Raven kembali saat menghadapi Thailand di babak semifinal. Pemain 19 tahun ini menyambar umpan sepak pojok Raihan Hanan lewat tandukan terukur. Raven bahkan rela jatuh bangun sepanjang pertandingan demi mencetak gol penentu. Buktinya, pemain kelahiran Dordrecht ini kerap berduel dengan penggawa Gajah Putih di babak extra time. Mental baja Raven juga terlihat karena masih mau bermain penuh meski kakinya sudah pincang-pincang. Target juara membawa harapan timnas senior. Gacornya, para penggawa timnas Indonesia U23 turut mengundang decak kagum Patrick Kluivert. Pelatih timnas senior ini mengaku bangga dengan bakat-bakat muda yang dimiliki tanah air. Bahkan pria kelahiran Amsterdam ini sempat menyaksikan kiprah Garuda Muda di Piala AFF U23. Erick Thohir menyebut kedatangan Kluivert punya maksud dan tujuan terselubung. Kedatangan Coach Patrick untuk melihat alternatif dari para pemain timnas U23 mengisi skuad Garuda Senior pada September nanti. Makanya ia datang, ujar Ketua Umum PSSI tersebut. Sebagai informasi, setidaknya terdapat 13 pemain U23 yang sempat dibawa ke tim senior. Di antaranya termasuk Doni Tripamungkas, Robi Darwis, Dava Fasha, hingga Kakang Rudianto. Bahkan terdapat 3 pemain di skuad Gerald van den Berg yang pernah mencetak gol untuk timnas senior. Mereka adalah Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Hoki Caraka. Moncernya performa skuad U23 diyakini bakal membawa dampak besar untuk tim asuhan Kluivert. Mentalitas mereka juga semakin tertempa usai menghadapi lawan-lawan berat dari Asia Tenggara. Sampai-sampai media Thailand memberi pujian tinggi untuk bakat muda yang bisa menembus skuad senior. Indonesia menggunakan pemain yang masuk tim senior di Piala AFF. Tak ada yang ditakutkan karena mereka sudah menghadapi pemain dengan level lebih tinggi dibandingkan mereka, tulis media Thairat. Di sisi lain, skuad U23 juga mendapat dukungan dari Saint Patinama. Pemain keturunan Maluku ini mengenakan jersey timnas U23 saat menjalani latihan bersama Buriram United. Gestur ini sekaligus mempertegas kedekatan pemain senior dan U23. Alhasil, pemain seperti Arkan Fikri, Kakang Rudianto, hingga Jens Raven yang tampil gacor berpotensi dilirik Patrick Kluivert. Dapatkan sweater kualitas tinggi dari Barhaus dengan harga diskon hingga 50%. Cek link di bawah ini ya. Itulah ulasan dahsyatnya performa timnas U23 di tangan Gerald van den Berg. Bagaimana pendapatmu? Akankah Garuda Muda mampu terbang tinggi di puncak sepak bola Asia Tenggara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di